Shalom, Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-19 sampai 22. Injil Matius pasal yang keempat, saya akan bacakan ayat yang ke-18 sampai 22 dengan perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Amin. Nah, di dalam ayat-ayat ini Matius menarasikan bagaimana Kristus sang Mesias itu, dia sebagai Kohen Hagadol, sang imam besar, ia memanggil seliahnya. Seliah itu adalah rasul dalam bahasa Ibrani. Memanggil rasulnya, memanggil utusan-utusannya untuk menemani, untuk menjadi utusan dari sang Mesias itu. Nantinya ketika sang Mesias itu sudah naik ke surga, mereka inilah yang diutus mewakili sang Mesias untuk mewartakan kabar baik. Nah, ada hal yang luar biasa di dalam narasi yang ditulis oleh Matius ini, di mana ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Yang pertama yang menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya, bahwa pemilihan mereka sebagai rasul, pemilihan murid-murid Yesus itu merupakan kasih karunia. Yesus katakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu." Nah, di sini kita lihat memang itulah faktanya. Ketika mereka sedang bekerja, ketika mereka sedang mencala ikan, tiba-tiba Yesus melihat mereka dan Yesus memanggil mereka. Yang sebelumnya bukan didasarkan atas tes kecakapan, apakah orang itu layak secara intelektual, layak secara akademis menjadi muridku. Tidak. Pilihan yang dinyatakan oleh Kristus pada murid-muridnya itu berdasarkan kasih karunia Allah. Nah, itu dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengingatkan kepada jemaat, seperti apakah kondisi keadaan kita saat Kristus memanggil kita. Kita bukan orang yang hebat, kita bukan orang yang terkenal menurut ukuran dunia, tetapi Kristus telah memilih kita untuk menunjukkan bahwa pilihan panggilan Kristus atas hidup kita itu merupakan kasih karunia Allah. Dan berdasarkan kasih karunia Allah itulah kita dipilih, diangkat menjadi murid-murid Yesus melalui pelayanan rasul-rasul kepada gereja Tuhan dari generasi ke generasi sampai zaman kita pun menjadi murid Yesus melalui pewartaan dari gereja. Kita baca dalam Matius pasal yang ke-28. Apa yang menjadi pesan Kristus kepada rasulnya sebelum ia naik ke surga? Matius 28 ayat yang ke-19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Perhatikan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Yesus melalui para rasul, melalui gerejanya dari zaman ke zaman, bagi setiap orang yang percaya Yesus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka telah menjadi murid Yesus. Dan itu berdasarkan kasih karunia. Menjadi murid Yesus, Anda tidak akan ditanya apakah kamu sudah mencapai gelar S3, apakah kamu sudah memiliki ini dan itu secara materi. Tidak. Tetapi berdasarkan iman kita, berdasarkan penyerahan diri kita kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diterima menjadi murid-muridnya, dan itu merupakan kasih karunia Allah. Sekali lagi, itu pemberian Allah. Jangan kita memegahkan diri sehingga kita merasa lebih hebat dari yang lain.
Kita merasa lebih layak daripada yang lain. Kita merasa lebih pintar dari yang lain. Jangan. Walaupun di dalam perjalanan keimanan kita menjadi murid Yesus, Tuhan menganugerahkan talenta demi talenta, karunia pemberian demi pemberian kepada setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi janganlah yang menerima 1 talenta itu berkecil hati. Janganlah yang menerima 5 talenta itu menjadi sombong. Karena yang menerima 1 talenta, kalau ia setia, ia mengembangkan, ia terus menggumuli panggilan Tuhan dalam hidupnya, ia terus menjalankan kepercayaan Allah dalam hidupnya. Yang 1 bisa jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, terus bermultiplikasi, terus semakin banyak. Sebaliknya yang mula-mula diberi 5, ia akan tetap tinggal 5 kalau ia tidak menjadi murid yang baik, tidak menerima tanggung jawab yang baik dari Kristus sebagai guru agung kita. Karena itu yang pertama kita belajar dari narasi panggilan rasul-rasul, bahwa kita pun dipanggil menjadi murid-muridnya berdasarkan kasih karunia Allah. Dan ini seharusnya membuat kita bersyukur, membuat kita tidak tinggi hati, membuat kita tidak jumawa, tetapi menjalani hidup kekristenan ini dengan penuh penyerahan diri dan kerendahan hati di hadapan Allah, dengan menyadari, sungguh Tuhan, aku telah menerima kasih karunia darimu. Tolong aku Tuhan, untuk aku tidak membuat kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepadaku itu menjadi sia-sia. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Dan ini bisa kita lihat dari ke-12 Rasul Yesus. Mereka kebanyakan orang yang dianggap tidak terpelajar, nelayan. Mereka adalah orang-orang yang memberontak, seperti Simon orang Zelot, orang-orang biasa. Dikatakan lagi, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ada, tetapi sedikit. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, apa yang dianggap pinggiran, apa yang tidak diperhitungkan oleh dunia, dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Anda bisa baca seterusnya. Jadi jangan berkecil hati menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Anda adalah murid Kristus. Itu sebuah kebanggaan yang terbesar yang bisa kita banggakan kepada dunia ini. Yang Paulus katakan, kalau aku mau bermegah, aku bermegah di atas salib Kristus. Suatu kebanggaan menjadi murid Yesus, Sang Pencipta segala sesuatu. Karena itu jangan kita berkecil hati dengan status sosial kita. Orang silakan saja menganggap, oh kamu siapa? Kamu bukan orang terpandang, kamu bukan orang terpelajar. Tetapi kitab suci katakan, kita yang dianggap bodoh, yang dianggap tidak terpandang ini, sesungguhnya adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan kebenaran ini seharusnya membangkitkan sukacita kita, bahwa kita menjalani hidup di dalam dunia ini dengan identitas yang baru sebagai murid Yesus yang kita terima dari kasih karunia Allah, yang dengannya kita tidak menyombongkan diri, yang dengannya kita tidak tinggi hati, tetapi menjalani hidup ini setiap hari dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah maupun kerendahan hati di hadapan sesama. Karena kita sadar, aku sadar Tuhan, siapa aku? Seperti Matius, aku sadar siapa aku. Aku dulu seorang pemungut cukai, aku yang dianggap sampah, aku yang tidak disukai oleh bangsaku sendiri. Tetapi kasih karunia Allah turun atas hidupku, dan aku menerima berkat keselamatan, diangkat menjadi murid-murid Yesus. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari narasi pemanggilan para rasul ini? Yang kedua adalah bahwa Tuhan ingin kita menyadari keberadaan kondisi kita, keadaan status kita sebagai murid-muridnya. Yang itu berbeda dengan kalau kita baca dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-25, Matius pasal 4 ayat yang ke-25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan.
Nah, di antara orang-orang yang mengikuti Yesus itu terbagi menjadi dua kelompok secara sederhana. Yang pertama, mereka adalah murid-muridnya. Tidak termasuk 12 rasul, tetapi ada murid-murid yang lain yang berkomitmen menjadi murid. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang sekedar ingin melihat, yang sekedar ingin tahu, yang sekedar ingin menjadi penggemar Yesus, tetapi tidak mau masuk ke dalam lingkaran yang lebih dalam lagi. Dengan lain kata, mereka tidak mau berkomitmen lebih jauh untuk menjadi murid Yesus. Jadi kita jangan hanya sekedar, wah aku ini murid Yesus, selesai, titik. Pengakuan, kesadaran diri sebagai murid Yesus itu membutuhkan komitmen kita sebagai orang percaya. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk belajar, komitmen untuk meneladani Sang Guru Agung kita. Karena itu perkataan Yesus, ikutlah aku, bukan sekedar ikut secara geografis. Yesus ke Yerusalem, mereka ikut ke Yerusalem. Yesus pergi ke Galilea, mereka ikut ke Galilea. Bukan. Terlalu sederhana maknanya. Yesus berkata, follow me, ikutlah aku. Itu menunjuk ajakan untuk belajar kepada Sang Guru. Karena itu dalam Matius pasal yang ke-11 dikatakan, belajarlah kepadaku. Inilah pemuritan. Seorang murid dalam konteks orang Yahudi abad pertama pada zaman Yesus itu bukan sekedar transfer kepandaian, bukan sekedar pemindahan ilmu dari sang guru kepada sang murid, tetapi juga pemindahan gaya hidup, pemindahan style. Bagaimana sang murid itu meniru, belajar cara hidup gurunya. Karena sang murid itu makan, minum, tinggal bersama gurunya. Mereka melihat bagaimana sang guru dalam realita hidup kesehariannya. Dan itulah arti pemuritan. Para rasul belajar bagaimana kehidupan Kristus secara nyata. 3,5 tahun mereka bersama Kristus. Bukan sekedar memindahkan intelektual, keilmuan yang dimiliki oleh Kristus ditransfer kepada murid-muridnya, tetapi bagaimana mereka juga memiliki gaya hidup seperti Kristus. Dan ini merupakan pembelajaran seumur hidup, saudara. Kita menjadi Kristen tidak pernah tamat sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di surga. Artinya selama kita masih hidup, itu adalah proses belajar, 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 dan belajar. Karena itu mari kita terus belajar. Jangan menyerah. Firman Tuhan mengajar kita setiap hari. Mari kita belajar. Belajar dari kegagalan, belajar melakukan firman, belajar ketaatan, belajar dalam segala hal. Itulah arti menjadi murid. Dan Tuhan ingin kita yang mau mengambil keputusan menjadi muridnya, kita berarti siap berkomitmen untuk mengikuti jejak Sang Guru. Karena itu dikatakan dalam surat Petrus, Kristus telah meninggalkan teladan bagimu. Teladan artinya sesuatu untuk dicontoh, sesuatu untuk diikuti. Dan ini yang dikehendaki oleh Kristus. Karena itu Yesus katakan dalam Injil Matius tadi, pasal yang ke-28, kita baca sebagai ayat yang terakhir. Matius 28, ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa berarti tidak hanya terbatas orang Yahudi, bangsa-bangsa lain, pantata etnis, seluruh suku-suku bangsa, seluruh etnis. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ayat 20. Dan ajarlah mereka, nah ini proses pemuritan, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Diajar melalui gerejanya yang mewarisi otoritas pengajaran Kristus untuk disampaikan kepada orang yang percaya. Untuk orang percaya kemudian mau belajar, mau dipimpin, mau diarahkan. Nah itulah pentingnya penggembalaan di dalam kekristenan. Sehingga hidup ini ada yang mengarahkan. Hidup ini mau diatur sesuai dengan kehendak firman-Nya. Dan ini membutuhkan kesediaan, kerelaan hati. Kalau kita mengaku diri sebagai muridnya, berarti kita siap untuk belajar kepada Sang Kristus. Melalui gerejanya, melalui firman-Nya, kita berkata, ya Tuhan, aku mau belajar. Aku mau berkomitmen Tuhan. Seperti yang Kau kehendaki. Syarat-syarat seorang murid. Apa Tuhan? Dalam pasal-pasal berikutnya kita akan belajar tentang hal ini. Tetapi sekarang saya sampaikan secara sekilas bahwa kesadaran diri, identitas sebagai murid Yesus itu menuntut komitmen. Kita memilih ada di kelompok yang mana. Di kelompok murid-murid Yesus
atau di kelompok orang banyak yang sekedar berbondong-bondong mengikut Yesus. Mereka tidak pernah mendapat apa-apa. Mereka tidak pernah mendapat kehormatan kerajaan Allah. Bahkan kalau kita baca dalam pasal berikutnya, ketika Yesus mengajar khotbah di atas bukit, itu bukan ditujukan kepada orang banyak yang tidak mau berkomitmen. Nanti kita akan belajar pada kesempatan yang lain. Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya, kepada setiap kita yang mau belajar. Ada prinsip-prinsip kerajaan Allah di mana kita harus belajar menghidupinya. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali akan status keadaan kita sebagai murid Yesus. Saudara murid Yesus, saya murid Yesus, dan itu berdasarkan kasih karunia. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita lebih pintar dari yang lain, bukan karena kita lebih suci, lebih kudus dari yang lain, tetapi semua itu kasih karunia Allah yang harus diresponi oleh kita dengan kerendahan hati. Yang kedua, kesadaran identitas kita sebagai murid Yesus itu menuntut komitmen. Bukan hanya sekedar aku murid Yesus, tetapi kita tidak mau berkomitmen untuk belajar kepada Sang Guru Agung kita. Kiranya kita dimampukan untuk terus belajar menjadi muridnya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya mengingatkan kami, menyegarkan kesadaran pemikiran batin kami bahwa kami ini murid Yesus berdasarkan kasih karunia ya Tuhan. Tolong kami untuk mensyukurinya, untuk meresponi dengan benar. Kami hidup dalam kerendahan hati di hadapan-Mu ya Tuhan, dan sesama kami. Tolong kami untuk kami berkomitmen lebih lagi ya Tuhan, ketika kami sadar, ketika kami tahu bahwa kami adalah murid Yesus, untuk kami belajar kepada Sang Guru Agung kami melalui gereja-Mu yang sudah Kau berikan otoritas dalam gembala jemaat, dalam guru-guru pengajar-pengajar, untuk menuntun setiap kami jemaat-Mu semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu, Kau sertai seluruh jemaat-Mu dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.